Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Kaifa haluk? Umi doakan semoga anak-anak Umi dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan semangat dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak Umi, kita masih materinya pencemaran udara karena materi kita belum selesai mengenai pencemaran udara. Kita lanjut ya anak Umi, yaitu kita masuk ke asap rokok. Asap rokok mengandung berbagai bahan pencemar yang dapat menyebabkan batuk kronis, kanker paru-paru, mempengaruhi janin dalam kandungan, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Kemudian, dua jenis perokok. Ada perokok aktif dan perokok pasif. Apa sih itu perokok aktif dan pasif? Ya, Nak Umi. Perokok aktif yaitu dia yang merokok, ya, langsung menghisap rokoknya. Itu perokok aktif. Kemudian perokok pasif, perokok yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok di suatu ruangan. Menurut penelitian, perokok pasif memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan perokok aktif. Jadi merokok di dalam ruangan bersama orang lain yang tidak merokok dapat mengganggu kesehatan orang lain. Jadi ini anak Umi, Umi punya cerita fakta dan nyata. Ya, ini tinggal di yang mempunyai sebuah yayasan, ya. Jadi suaminya itu perokok aktif, ya kan, namanya juga suami istri. Jadi dia saling tinggal satu rumah ya. Jadi dalam puluhan tahun dia hidup bersama suaminya yang merokok. Akhirnya suaminya meninggal, ya, kena kanker paru-paru, gitu ya. Meninggal karena merokok. Kemudian tinggallah hidup istrinya. Beberapa tahun kemudian istrinya juga sakit-sakitan. Setelah diperiksa, ternyata paru istrinya bolong-bolong, ya, hitam. Terus mereka heran, kenapa? Padahal ibunya itu tidak merokok. Kemudian setelah dijelaskan oleh dokter, maka karena selama puluhan tahun menghisap asap rokok. Jadi anak Umi, jika ada orang yang merokok, janganlah dekat-dekat ya, karena itu merusak kesehatan kita ya anak Umi. Jadi itu kisahnya fakta loh anak Umi. Jadi bukan ngada-ngada, tapi benaran ketika kita dekat orang yang merokok, maka kita juga akan kena ininya ya, asapnya yang membuat penyakit pada tubuh kita. Jadi dijaga ya anak Umi ya. Dilihat di sekitarnya. Ya, apalagi di tempat umum di dalam ruangan ya anak Umi ya. Kemudian kita masuk ke akibat pencemaran udara. Ya, jadi akibat pencemaran udara juga ada akibatnya ya. Apa aja sih? Yang pertama, terganggunya kesehatan manusia seperti batuk dan penyakit pernapasan, bronkitis, emfisema, dan kemungkinan kanker paru-paru. Serem ya anak Umi ya. Kemudian rusaknya karena pelapukan, korosi pada logam, dan memudarnya warna cat seperti yang udah Umi pernah jelaskan. Kita lanjut, terganggunya pertumbuhan tanaman seperti menguningnya daun atau kerdilnya tanaman akibat konsentrasi SO2 yang tinggi atau gas yang bersifat asam. Itu juga udah pernah Umi jelaskan ya. Kemudian adanya peristiwa efek rumah kaca
greenhouse effect yang dapat menaikkan suhu udara secara global serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di kutub. Bila es meleleh, maka permukaan air laut akan naik sehingga akan mempengaruhi keseimbangan ekologi. Kemudian terjadinya hujan asam yang disebabkan oleh pencemaran oksida nitrogen. Jadi kita harus menjaga ya udara di sekitar kita ya Nak Umi semampu kita. Ya. Semampunya kita ya. Jadi jangan salah satu kita jangan membuat pencemaran udara. Itu sudah sangat itu berpengaruh ya. Dimulai dari diri kita sendiri. Lihat nih, gambarnya ada bangunan seperti ini kan gara-gara pencemaran udara. Daunnya menguning ya kan. Bolong ini akibat apa? Akibat pencemaran udara menguning. Ini dia namanya greenhouse ya. Di Binjai ada sih. Ya, greenhouse yaitu tumbuhan ya. Orang yang menanam tumbuhan di sebuah rumah kaca. Rumah kaca itu terbuat dari plastik bukan kaca ya. Untuk menyerap matahari itu digunakan plastik agar matahari tersimpan itu ya. Sehingga efek rumah kaca itu juga bisa mencairkan es di kutub. Lihat. Ini proses terjadinya hujan asam. Ya. Pertama dari oksida nitrogen hidrokarbon. Kemudian dari dioksida naik ke udara, reaksi kimia di udara dan di awan. Maka ketika hujan, maka hujannya menjadi asam. Ya, kita juga yang kena. Kena Nak Umi ya nih dari pencemaran udara. Oke, ini soal ya Senin 1 Februari tugas yang keempat. Yang pertama, sebutkan akibat dari pencemaran udara. Yang kedua, sebutkan akibat dari asap rokok. Hanya 2 soal saja seperti biasa dikerjakan di kertas lembar dan dikumpul kepada wali kelasnya. Nanti Umi periksa ya. Jadi ini adalah nilai harian untuk nilai rapot juga ya, mempengaruhi nilai rapot. Jadi ini aja penjelasan dari Umi dan kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.